Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha mengatur setiap urusan kita. Dia menulis takdir hidup kita bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, hari ini kita pengen ngajak teman-teman semua untuk merenung tentang satu hal yang sering banget kita remehin, bahkan sering kita lupain. Kira-kira apa coba? Iya, bener banget, yaitu doa. Pernah gak sih teman-teman semua ngerasa kayak kita nih udah berdoa, tapi kok ada perasaan yang gak yakin ya? Bahkan kadang rasanya pengen berhenti gitu di tengah jalan karena ngerasa kayak Allah kok gak ngabulin doa aku? Sebenarnya Allah dengar doa aku gak sih? Padahal teman-teman ya, bisa jadi Allah belum mengabulkan bukan berarti karena Allah gak mau, tapi memang waktunya aja yang belum tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Jadi teman-teman, maksud dari ayat itu, kata sebagian para ulama, kalau ada seorang muslimin yang memohon, merengek, mengadu pada Tuhannya dan meminta apapun akan dikabulkan oleh Allah asal orang itu mau mengubah dirinya. Karena ketika seorang muslimin mau mengubah dirinya, maka Allah akan membukakan kepada dirinya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta. Dan Allah akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan, cukuplah saya begini. Yang artinya, Allah akan mengabulkan hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang nenek tua yang memiliki harapan sederhana namun besar. Ia ingin memiliki seorang anak. Usianya sudah lanjut, tubuhnya mulai renta, namun hatinya masih penuh keyakinan akan kasih dan kuasa Allah. Ia datang menemui Nabi Musa, memohon agar didoakan supaya dikaruniai keturunan. Nabi Musa pun menyampaikan permohonannya kepada Allah. Namun, dalam ketetapan ilahi, tertulis bahwa nenek tersebut tidak akan memiliki anak selama hidupnya. Kabar itu disampaikan kepadanya dengan lembut. Tetapi justru keyakinan semakin kuat. Ia tidak berputus asa. Dengan hati yang penuh iman, ia terus memanjatkan doa setiap hari, meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam setiap sujudnya, dalam setiap tetes air matanya, ia menyerahkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta. Hari demi hari berlalu. Doanya tidak pernah berhenti. Harapannya tidak pernah padam. Hingga pada akhirnya, Allah mengabulkan permohonannya. Ia dikaruniai seorang anak. Sesuatu yang sebelumnya tertulis mustahil baginya. Ketika Nabi Musa mengetahui hal itu, Allah memberitahukan bahwa meskipun pada awalnya takdirnya tertulis tidak memiliki keturunan, ketulusan doa dan keyakinannya telah mengubah catatan itu. Allah menulis takdir baru baginya. Kisah ini menjadi pengingat bagi setiap hati yang berdoa. Tidak ada yang terlalu besar untuk diminta. Tidak ada yang terlalu mustahil untuk diwujudkan. Selama doa dipanjatkan dengan keyakinan dan ketulusan, rahmat Allah selalu lebih luas daripada batas yang kita bayangkan. Teman-teman, hari ini kita boleh aja kok ngerasa stuck, ngerasa kalau doa belum ada hasilnya. Tapi percaya deh, setiap doa yang tulus itu gak akan sia-sia. Teman-teman tahu gak sih, bahkan doa kecil pun tapi tulus dari hati bisa lebih kuat daripada usaha besar tanpa restu Allah. Dan ada yang harus teman-teman ingat, yaitu yakin pada doa sendiri. Karena doa tanpa keyakinan itu ibaratnya kayak pesan tanpa sinyal. Nah, kira-kira sampai gak ya kalau kita ngirim pesan, tapi gak ada sinyal? Sama halnya kayak doa tanpa keyakinan. Bahkan takdir yang tertulis pun bisa Allah ubah kok kalau kitanya yakin. Karena Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Artinya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Kadang kita tuh bilang, gak mungkin.
Tapi bagi Allah gak ada tuh kata gak mungkin, selama kitanya yakin, terus berdoa dan juga berusaha. Tapi gimana nih kalau ternyata kita udah berdoa, udah yakin juga, Allah malah ngasih hal yang jauh dari keinginan kita. Nah, tenang aja ya teman-teman, karena Allah udah ngasih clue nih dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi, kalau doa kamu belum dikabulin, itu bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah itu lagi nyiapin sesuatu yang lebih baik. Yang lebih kamu butuhkan, bukan sekedar yang kamu inginkan. Coba nih ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya suatu keinginan yang menurut teman-teman tuh udah yang paling baik deh. Ternyata Allah gak ngasih akan hal itu. Coba bayangin sesempurna apa nanti yang akan Allah kasih. Karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya perencana. Menariknya ya teman-teman, ada loh penelitian ilmiah modern yang menguatkan makna doa. Dalam jurnal The Dynamics of Prayer in Daily Life and Implication for Mental Health, disebutkan bahwa doa itu dapat menjadi safe haven psikologis, tempat di mana seseorang merasa aman, diterima, didengar ketika sedang menghadapi stres atau kecemasan. Artinya, berdoa itu bukan cuma bentuk ibadah, tapi juga bentuk self-healing. Lalu ada nih sedikit tips buat kita semua agar doa itu bisa menjadi penenang hati. Yang pertama, kita mulai dengan rasa syukur. Kita fokus pada nikmat apa yang sudah kita miliki sekarang, maka kita akan tersadar bahwa Allah itu sesungguhnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, teman-teman bisa berdoa pada waktu yang mustajab, kayak di pertiga malam, di antara azan dan iqomah, saat sujud, bahkan saat turunnya hujan. Dengan catatan harus dibersamai dengan rasa yakin dan juga usaha. Tapi sesekali kita boleh kok kalau merasa down, jujur aja sama diri sendiri dan validasi perasaan kita karena hal itu manusiawi. Tapi jangan lelah untuk percaya ya, harus bangkit lagi. Karena dari kisah nenek tua di zaman Nabi Musa, kita belajar bahwa doa itu bukan cuma perantara untuk meminta, tapi bukti bahwa kita masih hidup dengan harapan. Jika Allah bisa mengubah takdir nenek itu, maka Allah juga bisa mengubah takdir kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Ingat, bukan doanya yang mengabulkan takdir kita, tapi Allah yang mengabulkan takdir kita melalui doa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah dan renungan hari ini kita jadi lebih tenang, iman kita makin kuat, langkah kita selalu Allah arahkan ke jalan yang terbaik. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan jangan lupa untuk terus yakin. Sebelum kami akhiri, ada pantun singkat dulu. Doa tulus naik ke langit, dibalas Allah di waktu yang tepat. Jangan lelah untuk yakin dan bangkit, karena janji Allah itu selalu hebat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.